sesuai janji saya bahwa kita dari Puspom TNI akan update setiap perkembangan kasus di Basarnas yang sedang kita tangani. Jadi pada kesempatan malam hari ini, izinkan saya untuk menyampaikan perkembangan kasus suap proyek alat deteksi reruntuhan yang melibatkan 2 personil aktif TNI atas nama HA dan ABC. Untuk kronologis penangkapan atau OTT yang dilaksanakan oleh rekan-rekan KPK pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023, saya kira teman-teman juga sudah mengikuti pada saat press conference di KPK. Adapun perkembangan hasil pemeriksaan yang bisa kita dapatkan dari ABC dapat saya sampaikan sebagai berikut. ABC sebagai Korsmin Kabasarnas melaksanakan tugas dan fungsi semuanya atas perintah Kabasarnas mulai pertengahan bulan Mei 2021. Tugasnya antara lain menerima laporan penyerapan anggaran pada setiap bulan yang memuat data tentang kegiatan pengadaan barang jasa, yaitu terkait dengan pemenang, judul kegiatan, nilai serta progres dari pekerjaan. Berikutnya, yang kedua, menghubungi pihak swasta yang telah selesai melaksanakan pekerjaan dan telah menerima pencairan anggaran secara penuh untuk memberikan dana komando. Yang ketiga, menerima uang dana komando dari pihak swasta. Berikutnya, mengelola pengeluaran dana komando terkait dengan operasional di Basarnas. Dan yang terakhir adalah melaporkan penggunaan dana komando kepada Kabasarnas. ABC mengenal saudara Meria atau yang lebih dikenal saudari Mary. Bertemu hanya sebanyak 4 kali, 3 kali di kantor Basarnas dan 1 kali di parkiran salah satu bank di lingkungan Mabes TNI. Tahun 2021, Ibu Mary pernah memberikan cek kepada ABC dari hasil pekerjaan pengadaan barang jasa. Berikutnya, ABC menerima uang dari saudari Mary sejumlah Rp999.710.400 pada hari Selasa 2023 sekira pukul 14.00 di parkiran salah satu bank di Mabes TNI AL. Yang sepengakuan ABC, uang tersebut adalah uang dari hasil profit sharing atau pembagian keuntungan dari pekerjaan pengadaan alat pencarian korban reruntuhan yang telah selesai dilaksanakan atau dikerjakan oleh PT Intertekno Grafika Sejati. Berikutnya, sepengakuan ABC, maksud dan tujuan saudari Mary memberikan sejumlah uang tersebut kepada ABC adalah untuk memenuhi kewajibannya dalam memberikan profit sharing atau pembagian keuntungan dari pekerjaan yang telah dilaksanakan. Ini profit sharing mungkin istilah dari ABC sendiri. Yang kelima, ABC menerima sejumlah uang seperti tersebut di atas dari saudari Mary atas perintah Kabasarnas. Perintah itu ABC terima pada tanggal 20 Juli 2023 dan disampaikan secara langsung. Seluruh barang bukti atau alat bukti yang ada pada ABC saat ini keberadaannya disita atau diamankan oleh KPK. Namun demikian, penyidik Puspom TNI telah bersurat kepada KPK untuk melakukan permohonan penyitaan atau pinjam pakai barang bukti. Karena kebetulan barang bukti tersebut juga digunakan oleh pihak KPK
sebagai barang bukti dari tersangka pihak swasta. Berikutnya, untuk keterangan dari HA sampai dengan malam ini masih berlangsung pemeriksaan. Saya belum bisa menyampaikan hasilnya, namun demikian dari keterangan beberapa saksi swasta yang ada di KPK, penjelasannya sudah sama dengan apa yang disampaikan oleh ABC. Barang bukti yang kita dapat sesuai daftar barang bukti yang disampaikan oleh rekan-rekan dari KPK ada sebanyak 27 item dengan 34 sub item. Jadi dokumen-dokumen termasuk laptop yang digunakan oleh ABC ini untuk menyimpan data-data terkait dengan proses pengadaan barang jasa. Pasal yang dilanggar terkait dengan tindak pidana yang kami sebut di atas tadi, kami sudah berkoordinasi dengan pihak KPK dan menetapkan pasal 12A atau B atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99. Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Proses hukum dari hasil uraian di atas dan menurut keterangan saksi pihak swasta, maka dengan terpenuhnya unsur tindak pidana, penyidik Puspom TNI meningkatkan tahap penyelidikan kasus ini ke tingkat penyidikan dan menetapkan kedua personel TNI aktif atas nama HA dan ABC sebagai tersangka. Terhadap keduanya, malam ini juga kita lakukan penahanan dan akan kita tempatkan di instalasi tahanan militer milik Pusat Polisi Militer Angkatan Udara di Halim. Perlu saya tambahkan terkait dengan permasalahan ini, sebagaimana yang diarahkan oleh Panglima TNI, bahwa koordinasi dan sinergi antara Puspom TNI dengan pihak KPK diharapkan ke depan dapat terus dibina dengan baik, khususnya untuk penanganan kasus-kasus korupsi yang terjadi atau melibatkan personil TNI. Jadi demikian rekan-rekan media untuk press conference atau perkembangan kasus yang sedang ditangani oleh penyidik Puspom TNI berkaitan dengan kejadian suap yang ada di lingkungan Basarnas. Terima kasih atas perhatiannya. Untuk selanjutnya mungkin ada tambahan dari Bapak Ketua KPK. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Salam, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati dan Puspom TNI, Marsikal Muda TNI Agung Handoko, SHMM, MH, seluruh jajaran Puspom TNI yang saya hormati. Wabil khusus saya juga menyapa Panglima TNI, Kepala Staf Angkatan Udara, Kepala Staf Angkatan Laut, dan Kepala Staf Angkatan Darat yang hari ini sedang bertugas di Banyuwangi. Salam kompak, salam persatuan sebagai anak bangsa. Segenap rakyat Indonesia dimanapun berada, pecinta KPK, pecinta TNI yang saya hormati. Rekan-rekan media yang saya hormati, terima kasih rekan-rekan sudah mengikuti konferensi pers yang disampaikan oleh Puspom TNI dan juga yang disampaikan oleh KPK. Kami terima kasih dan apresiasi kepada media yang selalu
setia membersamai perjuangan anak bangsa di dalam upaya pemberantasan korupsi. Pada malam hari ini kami menyampaikan bahwa penanganan perkara tindak pidana korupsi yang terjadi di Basarnas kita sama-sama mengikuti dan kita akan tuntaskan sebagaimana ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada kesempatan ini saya mewakili KPK dan secara pribadi menyampaikan salam hangat dari semua insan KPK kepada rekan-rekan jajaran TNI dan sekaligus juga menyampaikan salam kepada Panglima TNI dan jajaran TNI yang telah bersama-sama KPK memiliki semangat soliditas untuk membersihkan negeri ini dari praktek-praktek korupsi. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Undang-Undang 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, di pasal 42 disebutkan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang-orang yang tunduk pada peradilan militer dan peradilan umum. Itulah semangat KPK bersama TNI untuk menyelesaikan seluruh perkara-perkara tindak korupsi yang terjadi. Semangat itu juga mengalir pada malam hari ini. Saya datang ke Pospom TNI dalam upaya menghadiri konferensi pers yang diselenggarakan oleh TNI, terutama penyampaian hasil penyidikan kita bersama terkait dengan penetapan tersangka tadi harus umumkan HA dan ABC, dan yang sekaligus juga mulai hal ini dilakukan penahanan oleh Pospom TNI. Segenap insan KPK menyampaikan apresiasi kepada jajaran TNI yang telah memproses penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi di Basarnas secara cepat dan progresif melalui penahanan terhadap para terduga pihak penerima dugaan suap pengadaan barang jasa yang telah kami sampaikan tadi. KPK pun telah melakukan penahanan terhadap 3 pihak yang terduga sebagai pemberi suap. Pertama, MR, Direktur Utama PT IGK, telah dilakukan penahanan pada tanggal 26 Juli sampai dengan 14 Agustus untuk penahanan sementara 20 hari. Begitu juga dengan RA, Direktur Utama PT KAU, juga telah dilakukan penahanan oleh KPK sejak tanggal 26 Juli untuk penahanan selama 20 hari sampai dengan 14 Agustus 2023. Hari ini pun KPK telah melakukan penahanan terhadap saudara tersangka MG, Komisaris Utama PT MGCS, terhitung mulai tanggal 31 Juli 2023. Dengan ditahannya 5 orang tersangka, 2 orang yang ditangani dan tahan oleh Pospom TNI dan 3 orang sebagai pemberi suap juga sudah dilakukan penahanan oleh KPK. Penanganan perkara kedua institusi antara KPK dan TNI tentunya ini merupakan lambang wujud nyata sinergi antar anak bangsa, sinergi antar lembaga dalam upaya-upaya membersihkan NKRI dari praktek-praktek korupsi. Dan tentu sinergi ini terus akan kita lanjutkan, akan kita bangun sampai masa depan. Dan tidak akan pernah digoyahkan atau diganggu oleh sekelompok orang, sekelompok lawan-lawan kita untuk membersihkan negeri ini dari praktek-praktek korupsi. Dan kita pastikan KPK dan TNI berkomitmen untuk terus bekerja sama dalam melakukan penanganan perkara ini sampai tuntas. Sehingga proses hukum terhadap tindak pidana korupsi memberikan rasa keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
kami ingin sampaikan lagi kepada seluruh anak bangsa, rakyat Indonesia dimanapun berada, kerjasama KPK dan TNI tentu saja tidak hanya dalam penanganan perkara ini saja. Sebelumnya kami telah intens bekerja sama dalam pendidikan anti korupsi, penanaman nilai-nilai integritas, meningkatkan integritas para anggota TNI, segenap penyelenggara negara, dan juga kita berbagi upaya untuk pemberantasan korupsi. Begitu juga kerjasama KPK dan TNI juga diwujudkan di dalam pengelolaan benda sitaan barang rampasan dari hasil-hasil kejahatan korupsi yang berupa penggunaan status penggunaan ulangi, berupa penetapan hibah dan penggunaan aset yang telah kita lakukan serta. Tentu rekan-rekan mengikuti, saya pernah datang ke Mabes TNI Angkatan Darat dalam rangka menyerahkan hibah 54 hektar lahan yang ada di berbagai tempat. Saya juga datang ke Mabes Angkatan Laut, mengikuti Kepala Staf Angkatan Laut waktu itu, yaitu Laksamana Yudo. Kami pun menyerahkan beberapa aset rampasan KPK untuk digunakan oleh TNI Angkatan Laut. Terakhir saya dengan Danpuspom TNI bersama Kepala Staf Angkatan Udara, Marsikal Fajar, juga telah menggunakan dan menetapkan beberapa aset rampasan negara untuk digunakan oleh TNI Angkatan Udara. KPK menyampaikan terima kasih kepada yang kami hormati, Yang Mulia Bapak Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dalam memproses dugaan tindak pidana korupsi ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Beliau sungguh memberikan perhatian terhadap pemberantasan korupsi. Untuk itu, melalui forum ini kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Presiden atas dukungan untuk membersihkan negeri ini dari praktek korupsi. Kami juga menyampaikan terima kasih atas dukungan seluruh rakyat Indonesia, atas upaya-upaya anak bangsa yang saat ini mengabdi di Komisi Pemberantasan Korupsi, tidak pernah berhenti. Dan untuk itu, kita punya tekad dan semangat bersama seluruh rakyat Indonesia untuk membersihkan bumi pertiwi dari praktek korupsi. Sebagai prinsip transparan dan kelibatan publik dalam pemberantasan korupsi, kami mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk terus mengawal setiap proses pemberantasan korupsi, termasuk juga penuntasan perkara-perkara yang sedang kami tangani kerjasama dengan TNI dan KPK. Karena kami menyadari bahwa pemberantasan korupsi sejatinya adalah wujud untuk kita bersama dan rangka upaya kita mewujudkan tujuan negara sebagaimana alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, antara lain melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah dari Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut aktif memelihara ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Tujuan negara tersebut hanya bisa kita capai karena kerjasama segenap anak bangsa, karena kerjasama-sama kita untuk membersihkan negeri ini dari praktek korupsi. Saya kira demikian yang ingin kami sampaikan. Mohon maaf apabila dalam penyampaian kami ada hal-hal yang kurang berkenan. Semangat kita, semangat anak bangsa, komitmen kita, komitmen anak bangsa memberantas korupsi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Baik, terima kasih Bapak Ketua KPK sudah menyampaikan laporan perkembangan juga yang ada di KPK terkait dengan kasus suap yang ada di Basarnas. Mungkin kita buka pertanyaan, Bapak. Silakan mungkin dari rekan-rekan. Mohon izin Pak Danpus, Pak Firly. Saya Nirmala dari Kompas.com.
Mungkin mau konfirmasi terkait proses peradilan selanjutnya Pak Danpus. Ini kan untuk Pak Mars DHA ini kan selisih OTT dengan hari ulang tahunnya cuma 1 hari kalau saya tidak salah. Ini kemudian nanti proses peradilannya apakah di militer gitu kan? Ini kan menjelang Pak Mars DHA dia set hijab gitu kan, belum set hijab gitu. Dimutasi belum set hijab, apakah nanti proses peradilannya di militer atau peradilan umum seperti itu. Untuk yang kedua mungkin karena ini kasus dilimpahkan ke Puspom untuk yang 2 personel TNI ini, mungkin publik juga akan menunggu laporan berkala dari Puspom TNI gitu Pak. Ini kan tadi Pak Danpus juga menyebut ada dana komando gitu Pak. Mungkin ada diselidiki lebih dalam lagi terkait dana komando ini akan mungkin alirannya ke personel TNI lain seperti itu Pak. Terima kasih Pak Danpus. Baik, terima kasih. Yang pertama saya jawab bahwa kita melaksanakan proses pemeriksaan ini menganut asas locus delicti, tempus delicti. Jadi waktu kejadian pada saat atau yang dilakukan oleh HA ini saat beliau masih aktif sebagai prajurit TNI. Jadi proses hukumnya masuk dalam kompetensi peradilan militer. Itu yang pertama. Yang kedua, tentunya kita akan mengembangkan semaksimal mungkin permasalahan yang ada ini dengan terus berkoordinasi ketat dengan KPK terkait dengan apa yang sudah ada dalam laporan polisi yang ada di KPK maupun ada di kami, yaitu kejadian dari mulai 2021 sampai dengan 2023. Jadi itu akan kita gali nanti. Demikian. Izin Bapak, selamat malam. Saya Sahrul dari Jawa Pos. Ingin bertanya, penegasan mungkin nanti bisa dijawab oleh Dan Puspom dan juga Pak Ketua KPK terkait dengan dugaan korupsi yang dilakukan 2021 sampai 2023 ini kan tidak satu proyek atau pengerjaan kebutuhan di Basarnas. Itu kira-kira nanti pendalamannya akan seperti apa dilakukan oleh KPK dengan teman-teman di Puspom. Yang kedua, soal aliran dana tadi saya ingin tahu lebih jauh, Bapak mungkin bisa disampaikan. Dana komando itu kan belum jelas penggunaannya untuk apa. Nah, apakah sudah didalami sejauh ini oleh Puspom kepada Mars DHA ini? Dana komando itu digunakan untuk apa saja? Dalam beberapa keterangannya kepada media kan ada penggunaan untuk organisasi katanya, namun ada juga yang dipakai untuk keperluan sendiri. Itu mungkin bisa disampaikan Bapak. Terima kasih. Ini pertanyaannya kepada beliau atau ke saya? Boleh dijawab sama Dan Puspom. Oh gitu, ke pertanyaan tadi kepada Dan Puspom. Tapi saya tambahkan. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan semua yang telah memberikan perhatian atas penanganan perkara tindak pidana korupsi yang sudah kita tangani secara serius, dan ini akan kita tuntaskan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan. Kalau bicara tentang perkara, tentu ini tidak lepas dari satu kejadian, dua waktu kejadian, ketiga adalah subjek hukumnya. Tadi sudah saya jelaskan. Berikutnya, tentu KPK dalam hal ini akan melaksanakan tugas pokok KPK, diantaranya di dalam pasal 6 huruf B disebutkan bahwa KPK itu melakukan koordinasi dengan instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi dan instansi yang melaksanakan pelayanan publik. Maknanya di dalam upaya pemberantasan korupsi tentu kita berkoordinasi dengan seluruh lembaga instansi yang berwenang melakukan pemberantasan korupsi itu sendiri. Yang kedua, KPK pun dalam perkara ini tentu sebagaimana ketentuan undang-undang, KPK akan melakukan supervisi. Karena memang di dalam undang-undang KPK
di pasal 6 huruf B diamanatkan bahwa KPK melakukan supervisi terhadap instansi yang melaksanakan pemberantasan korupsi, dan juga KPK melaksanakan koordinasi, mengkoordinasikan penanganan tindak pidana korupsi baik penyelidikan, penyidikan, penuntutan terhadap pihak-pihak orang-orang yang tunduk pada peradilan umum maupun peradilan militer. Jadi saya kira ini kita semangat, dan ini buktinya kita tuntaskan seselaku anak bangsa yang sama-sama punya tanggung jawab membersihkan negeri ini dari praktek-praktek korupsi. Tadi ada beberapa hal yang ditanyakan terkait dengan penggunaan dana. Tentu ini akan diungkap ya nanti di peradilan. Tentu kami tidak ingin mendahului karena sesungguhnya ini masih dalam tahap penyidikan, baik yang sudah dilakukan oleh KPK maupun yang sudah dimulai oleh Puspom TNI. Jadi mohon maaf, kami tidak akan memberikan itu karena itu adalah masuk dalam materi perkara. Kita harus menjunjung tinggi asas-asas, satu, kepastian hukum, kedua, keadilan, proporsionalitas demi kepentingan umum, dan juga hal yang tidak boleh kita abaikan, kita harus menegak hormati hak asasi manusia. Saya kira itu. Yang terakhir, dalam rangka penyelesaian penuntasan perkara tindak pidana korupsi ini, di awal saya sudah sampaikan bahwa KPK bersama dengan TNI bekerja sama untuk menuntaskan perkara ini. Karena itu kita akan saling membantu, tadi disampaikan oleh Pak dan Puspom, bahwa alat buktinya ada di kita. Tentu alat bukti nanti ini bisa digunakan untuk kepentingan penyelesaian perkara ini, baik demi kepentingan oleh Puspom TNI maupun oleh KPK. Tentu ini akan kita satukan, dan tentu ini juga akan kita tuntaskan. Saya kira itu. Terima kasih ya. Mungkin sedikit menambahkan Bapak. Ya. Jadi terkait dengan aliran dana komando ini memang sedang kita dalami Pak. Makanya tadi kami sampaikan sampai dengan malam hari ini untuk HA masih kita periksa. Dan seperti tadi disampaikan oleh Bapak Ketua KPK bahwa itu sudah masuk kepada pokok materi sehingga kami mungkin tidak bisa menyampaikan di sini, misalkan itu pun sudah ada. Tapi sekarang kita terus mendalami ini, dan yang utama adalah kita selalu berkoordinasi ketat dengan KPK untuk menutup celah-celah. Jangan sampai ada celah yang bisa dijadikan terobosan untuk para pelaku korupsi ini. Demikian. Selamat malam Pak, saya Agnes dari Berita 1. Izin bertanya kepada Pak Pimpinan KPK Pak Firly terkait dua hal. Pertama, bagaimana tanggapannya soal pernyataan Pak Jokowi yang bakal mengevaluasi penempatan perwira aktif di jabatan sipil. Lalu yang kedua Pak, terkait surat pengunduran Brigjen Asep dari jabatan Direktur Penyidikan, apakah dari KPK ini sudah mengambil sikap begitu, dan terkait alasan pengunduran diri yang diterima oleh KPK seperti apa Pak? Terima kasih. Masih ada lagi? Saya kembalikan ke beliau supaya nanti Silakan, satu kali jawab saya selesai ya. gitu kan. Ya, Silakan. apakah masih ada waktu atau gimana? Silakan Pak. Oke baik, selamat malam Bapak. Perkenalkan saya Amel dari Metro TV. Saya izin bertanya untuk Bapak dan Puspom TNI terkait tadi pemeriksaan dan juga penyidikan yang dilakukan kepada dua tersangka ini, kira-kira ada berapa pertanyaan Pak? Dan bagaimana jawabannya, apakah memang konsisten yang dijawab sesuai dengan hasil yang telah diberikan oleh KPK atau memang ada sedikit perbedaan? Mungkin bisa dijelaskan nanti. Dan satu lagi untuk Bapak Firly Bahuri, Pak izin, ini kan kita mengetahui bahwa memang para pimpinan KPK ini sedang diteror dan dikirimi karangan bunga oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Itu mungkin bisa dijelaskan, dan bagaimana penanganan dari pihak KPK sendiri dan dalam menyikapi hal ini Pak, kira-kira agar tidak menjadi besar. Terima kasih. Oke.
Baik ya, saya jawab yang tadi ya, masalah pertanyaan. Ada sekitar 43 pertanyaan untuk ABC dan HA sekarang masih berlangsung, Pak. Kalau apa yang kita dapat dari ABC sudah sesuai dengan apa yang hasil pemeriksaan saksi dari pihak swasta yang ada di KPK, itu sudah sesuai semua. Nah, untuk HA seperti tadi saya sampaikan, masih malam ini masih berlangsung, tetapi arahnya sudah sesuai. Demikian. Baik, saya terima kasih kepada rekan, ada dua yang bertanya, mudah-mudahan adalah terakhir ya. Kalaupun nanti ada, saya kira tadi ada juga yang mengikuti rilis dari Wakil Ketua KPK, Bapak Alexander Marwata, di dalam penahanan tersangka MG tadi sudah ada. Jadi saya kira lebih lengkap di situ. Yang pertama terkait dengan karangan bunga. Yang pasti saya harus bisa jawab, yang mengirim karangan bunga itu adalah florist, toko bunga. Ya, jadi tidak ada pihak lain yang mengirim kecuali toko bunga. Nah, tentu ini kita tidak tahu makna daripada kiriman bunga itu. Karena bunga ini kalau dikirim bisa karena berduka, karena ada orang meninggal, bisa juga karena ada orang sakit, bisa juga karena bahagia, memberikan tanda cintanya. Jadi kita tidak tahu. Tapi yang pasti betul ada kiriman karangan bunga kepada pejabat pimpinan KPK, termasuk juga struktural KPK. Itu kami tidak bisa bantah, memang ada. Tapi yang bisa kami pastikan, pengirim bunga itu adalah toko bunga. Nanti untuk siapa yang mengirim sesungguhnya harus kita dalami. Saya tidak berani menyampaikan. Tapi hal ini kami sudah sampaikan kepada Kapolri. Begitu kami mendapat berita ada kiriman bunga, kami sampaikan kepada Kapolri. Karena itu tentu adalah tanggung jawab Kapolri untuk mengungkap siapa yang menyuruh mengirim bunga. Dari mana bunga itu dikirim, kapan dibuat, dan siapa pemesannya. Itu tugasnya Kapolri. Saya kira itu ya. Yang pasti. Ntar dulu. Apa? Aku nah? Tergantung yang melihat. Saya tidak bisa mengatakan itu. Ya kan? Silakan Anda baca sendiri, maknai oleh Anda. Ya. Seketika Mbak kirim bunga kepada saya tentu bukan intimidasi. Jadi maka tadi saya bilang kiriman bunga itu banyak makna. Tinggal bagaimana kita memaknainya. Oke, yang pertama. Yang kedua, antisipasi kita terhadap ancaman dan intimidasi. Tentu tadi kami menyampaikan kepada seluruh anggota KPK, segenap insan KPK kami sampaikan bahwa antisipasi kita, pertama kita adalah mengedepankan keselamatan jiwa. Karena Ciceros mengatakan, Salus populi suprema leg esto. Keselamatan jiwa manusia adalah hukum tertinggi. Karena itu saya juga minta seluruh anak bangsa untuk kita sama-sama menjaga keselamatan jiwa kita. Bukankah amanat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia di alinea keempat tadi saya bacakan. Saya sampaikan bahwa tugas melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia itu adalah tugas kita bersama. Karena itu kami sampaikan kepada pegawai KPK untuk mengedepankan keselamatan jiwa. Di internal kami juga sudah menyampaikan bahwa kita punya sistem bagaimana mengaplikasikan panggilan darurat atau kita kenal dengan panic button. Jadi pada prinsipnya dimanapun pegawai KPK berada, dia dilengkapi dengan sistem keamanan. Jadi kami tidak pernah khawatir ataupun takut melaksanakan tugas. Karena sesungguhnya segenap insan KPK telah mewakafkan diri dan jabahnya untuk pengabdian kepada bangsa ini. Apapun risikonya harus kami hadapi.
Segenap insan KPK tidak pernah takut dengan tugas-tugas dan risiko-risiko itu. Kami harus terima apapun risikonya. Yang berikutnya tentu kami kerjasama dengan Polri, tadi sudah saya sampaikan, termasuk juga kerjasama dengan TNI. Saya selalu berkomunikasi dengan Kapolri maupun dengan Panglima TNI, Kapolda, Pangdam, dan setiap tugas KPK dimanapun berada, selalu saja kawan-kawan dari Kodam, dari Polda membantu tugas-tugas KPK. Termasuk terakhir, kalau rekan-rekan ikuti, bagaimana kita bisa melakukan penangkapan terhadap Gubernur Papua, LE, yang sampai hari ini masuk dalam proses persidangan. Itu pun karena ada kerjasama yang erat antara Polri, KPK, TNI, dan Badan Intelijen Negara. Tidak banyak orang tahu itu. Tapi sesungguhnya kami sejak awal sudah melakukan koordinasi dan kerjasama. Tadi ada juga yang menyampaikan terkait dengan pejabat pemimpin lembaga, baik itu kementerian maupun kementerian, terutama tadi ada pertanyaan tentang pernyataan Presiden akan melakukan evaluasi jabatan sipil ya. Begitu ya pertanyaannya, betul Mbak? Pertanyaannya begitu kan? Siapa tadi yang bertanya? Pertanyaannya betul gitu kan? Bahwa Pak Presiden akan coba ulangi pertanyaan, jangan sampai salah jawab. Kalau salah pertanyaan, jawabannya pasti salah juga. Oke, terima kasih. Baik, kami pahami bahwa pimpinan kelembagaan itu adalah penyelenggara negara. Dan itu diatur di dalam penyelenggara negara, itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, yaitu tentang penyelenggaraan pemerintahan negara yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dan penyelenggara negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 2019 atas perubahan Undang-Undang 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, di pasal 11 disebutkan bahwa KPK melakukan penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dan atau penyelenggara negara. Sehingga apabila penyelenggara negara itu melakukan korupsi, maka itu merupakan tanggung jawab untuk menyelesaikannya oleh KPK. Sedangkan untuk evaluasi jabatan tadi, tentulah itu adalah hak prerogatif Presiden. Tidak pas seorang KPK atau siapapun dia untuk merespon ataupun menanggapi keputusan, dan itu merupakan hak daripada hak prerogatif Presiden. Apapun keputusannya, kita akan laksanakan. Saya kira itu ya. Yang berikutnya tentang informasi tentang pengunduran diri saudara Direktur Penyidikan KPK, yaitu Asep Guntur Rahayu. Sebagaimana ketentuan bahwa pengunduran diri adalah hak daripada para pihak yang ingin mengundurkan diri. Tetapi tentu juga ada ketentuan hukum dan perundang-undangan tentang apakah pengunduran diri tersebut akan dikabulkan atau tidak. Tapi yang pasti kami pimpinan dan segenap insan KPK mengatakan bahwa kami membutuhkan dan mempertahankan saudara Asep Guntur Rahayu untuk tetap melaksanakan tugas sebagai Direktur Penyidikan KPK. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya kira cukup untuk konferensi pers malam hari ini. Saya harapkan perkembangan-perkembangan yang sudah kita sampaikan, baik dari pihak KPK maupun pihak TNI, bisa dicermati oleh rekan-rekan media, dan saya harapkan rekan-rekan media terus mengikuti perkembangan dan mengawal kasus ini sampai dengan selesai. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Santi Om. Selamat malam.
Oke, terima kasih.